ini ada termasuk ke dalam ekosistem air tawar atau termasuk ke dalam air tawar. Ada yang tahu nggak? Harusnya tahu nih kalau biologi. Suaranya nggak kedengaran ya. Coba siapa yang bisa menjawab? Bisa gedein. Bahwa itu adalah air tawar. Ada yang bisa menjawab? Saya boleh, Bu? Silakan. Saya boleh. Nggak boleh, Pak. Oh iya, udah. Saya mute pengamat aja ya. Nanti kalau ada yang salah boleh. Kalau ada yang salah, boleh di komen. Kalau Mahasiswa, mungkin saya Ibu mencoba untuk ekosistem air tawar ya Bu, yang pasti tingkat salinitas airnya rendah ya Bu ya. Rendah itu berapa? Tingkat apa? Tingkat ke apa? Salinitas. Tingkat apa? Salinitas apa tingkat kadar garam gitu. Kadar garamnya rendah gitu. Ya tidak seperti air laut yang memang sudah jelas-jelas asin gitu. Kemudian rendah itu berapa? Ya, S2 itu jawaban itu belum cukup. Kalau kata rendah juga rendah itu berapa ya? Kalau kita kan di sains ya, apalagi sudah S2 gitu ya. Jadi jawabannya tuh harus real. Rendah itu 5 bisa rendah, 10 bisa rendah. Ya. Nah, itu harus real, ada angkanya. Kalau enggak kira-kira. Ini kalau kita belajar menjawab suatu pertanyaan ya. Kan sudah S2 udah level udah tinggi, jadi harus lebih saintis lah gitu jawabannya. Coba kira-kira berapa? Kalau orang awam aja sudah tahu ya, orang awam tuh antara air sungai dengan air laut pasti beda. Yang satu asin, yang satu tidak asin. Itu kan jawaban orang awam ya. Tapi kalau jawaban orang saintis harus lebih ilmiah lagi. Coba kira-kira apa? Mungkin temannya bisa menjawab. Atau sok silakan aja teruskan. Kalau salinitas, kalau setahu saya Bu, salinitas air ukurannya bisa PPT gitu ya Bu ya, 1 kilogram per 50, 1 kilo air per 50 garam, 50 gram garam gitu. Salah. Salah. Gimana Bu? Ya salah itu. Ya kalau misalnya 50 PPT gitu, itu berarti artinya dalam 1 kilogram air terkandung 50 gram garam gitu kira-kira. Salah. Oh, jangan 50 lah, 1 ppt apa M kali? ppm 1 ppm. 10⁻⁴. Iya, kalau 1 ppm lebih apa? Atau per mil, biasanya jarang sih pakai ppm-nya, per mil. Oke lah, nggak apa-apa. Coba yang lain. Mungkin saya izin menjawab, Ibu. Ya, boleh. Menurut saya, kalau ekosistem air tawar itu berarti dia kandungan salinitas airnya itu, salinitas garamnya itu kurang dari 1%, Ibu. Halo, apakah suara saya terdengar? Halo, sepertinya. Yang lain ada lagi? Iya. Ini sederhana ini. Saya kok ada seorang guru ditanya sama muridnya, Bu, bedanya air laut sama air tawar apa gitu ya. Ya pasti tahu lah asin dan tidak asin, tapi kan untuk level Anda tuh harus sudah ada datanya, ada angkanya. Jadi lebih saintifik gitu jawabannya. Bingung ya? Karena susah ya ada mau jawab lagi nih? Ada mau jawab? Iya, Ibu. Boleh. Kalau misalnya satuannya ppm, jenis air tawar itu biasanya salinitasnya kurang dari 500 ppm, Ibu. Ya, oke ya. Oke, kita bahas sekarang ya.
Jadi salah semuanya ya. Jadi apa namanya, masih belum paham ya antara air tawar dan air laut gitu ya. Nah kita bahas aja sekarang. Nah ini nggak kelihatan di bawah. Nah sekarang kita coba menggolongkan jenis air ya. Ini saya sendiri yang menggolongkannya, tapi kalau ada mahasiswa yang mau menambahkan lagi jenis air tawar, jenis golongan air, silakan lagi nomor 5 ya. Ini saya berdasarkan content of ion, jadi kandungan ion, bukan salinitas ya. Dasarnya dulu content of ion. Kalau Anda mengatakan air sungai itu kadar salinitasnya rendah, itu juga salah ya. Salinitas itu dibicarakannya hanya di air laut saja. Kebetulan namanya salinitas karena banyak sekali mengandung garam. Garam itu adalah ion, ya, content of ion. Garamnya apa saja sih? Kalau Anda tadi bilang garam, air garam, udah jadi gini, yang Anda maksud itu garam itu bukan garam dapur ya, tapi semua jenis bahan kimia ya, itu larutan garam namanya. Tapi kebetulan di air laut itu banyaknya mengandung garam klor ya. Jadi untuk mengukur kandungan klor, mengukur kadar salinitas, biasanya dominannya pakai kandungan klor. Oke. Sekarang kita lihat content of ion. Jadi air tawar maupun air laut itu banyak mengandung ion, ya, ion positif maupun ion negatif. Kenapa ion? Karena kalau di dalam air bahan kimia tersebut larut, ya, atau berdisolusi, pecah ya menjadi ion negatif, ion positif. Nah, di air tawar itu kandungan ionnya lebih sedikit dibandingkan dengan kandungan ion di dalam air laut. Nah, untuk mengukur kandungan ion, ya, di air tawar itu pakai conductivity meter. Mungkin ada yang pernah mendengar itu. Kalau ada mahasiswa yang alumni dari pendidikan biologi di UPI ini, pasti tahu conductivity meter. Ada yang tahu nggak? Atau malah belum tahu? Halo? Nggak ada suaranya? Belum pernah coba, Ibu. Iya, Ibu. Ada yang belum, ada yang tidak. Yang belum siapa? Yang belum tahu? Saya, Ibu. Iya. Sebentar ya. Jadi hilang. Masih ada nggak sih? Ketutup. Screen-nya masih ada? Hilang. Hilang. Ya, soalnya saya mau melihat wajah nih mahasiswa. Hilang, Ibu. Ini kalau online begini teh, kalau nggak ada yang jawab tuh bingung saya teh, ada nggak sih mahasiswanya? Pas dibuka Zoom-nya teh malah ininya hilang. Bentar. Nah, sekarang ada nih wajahnya. Ya, oke, saya tanya nih, conductivity meter. Siapa yang belum pernah mendengar conductivity meter? Siapa yang belum pernah mendengar conductivity meter? Siapa? Iva belum pernah coba, Ibu. Iva bukannya di S1 biologi, pendidikan biologi di UPI bukan, Iva? Iya, Bu, belum sih. Di suaranya saya di IPB. Oh, IPB. Iva di IPB. S1-nya? Iya, Ibu. Di jurusan apa? Iya. Iva? Di jurusan apa IPB? Bogor? Biologi, Ibu. Biologi. Iya. Jurusan biologi. Belum pernah mendengar conductivity meter? Belum pernah mencoba sih, Ibu. Masa? Atau mungkin gitu? saya yang Ekologi dapat? saya sih belum pernah, Ibu. Ekologi dapat kan? Dapat, tapi waktu itu praktikumnya nggak gitu banyak ke air gitu, ekosistem air gitu. Lebih ke ekosistem tanah. Oh gitu ya.
Nadia gimana? Nadia, Husni, Fitri, Nia, Minatul. Sudah pernah melihat conductivity meter? Sudah pernah mencoba? Kalau mencoba Nadia belum Bu, belum pernah. Iya. Nadia belum, tapi belum pernah lihat juga ya? Pernah Bu, tapi belum pernah mencoba. Ya, yang lainnya ini saya ingin tahu aja supaya maksudnya tuh nanti saya mengajar jauh-jauh, tapi Anda masih apa namanya belum paham gitu. Minimal Anda tahu dulu, kemudian pernah mencoba gitu. Ya kalau Anda nggak ngebayangin, maksudnya kalau tidak tahu alatnya ya susah ngebayanginnya. Kan kita nggak ada kuliah lapangan. Sebenarnya ada kuliah lapangan ya, kuliah lapangan ke sungai gitu, ke sungai atau ke danau untuk mencoba praktikum di situ gitu ya di lapangan. Tapi kan kita nggak bisa, ya, masih masa pandemi gini. Jadi kalau teori saja ya masih kurang pemahamannya, apalagi kalau Anda belum pernah mencoba untuk menggunakan alat tersebut ya. Ya kita coba dulu ini saya screen lagi. Kalau saya screen kameranya mati sendiri Pak. Di download ulang aja. Iya nggak bisa. Nanti coba lagi lah. Udah dari kemarin. Content of ion. Jadi untuk mengukur kandungan ion di dalam air tawar itu pakai conductivity meter. Nah kalau untuk mengukur kandungan air laut bukan conductivity meter yang dipakai, tapi salinity meter. Ya. Karena conductivity meter itu maksimumnya kira-kira sampai 500 microsiemens. Ya. Kita lihat sebentar. Ini conductivity meter seperti ini. Ini zaman dulu ya. Kalau sebelum ini itu besar sekali conductivity meternya sampai ada kabel-kabelnya ya. Bukan kabel sih, maksudnya ya kabel untuk probe ya. Susah saya ngebayanginnya. Anda ngebayangin susah. Jadi probe itu dicelupkan ya ke dalam air, nanti kelihatan angkanya digital gitu. Ya, itu zaman dulu besar sekali, berat. Sebesar apa ya? Sebesar itulah apa komputer lah seukuran itu ya, komputer desktop gitu. Jadi kalau ke lapangan zaman dulu tuh saya kalau penelitian itu bawa teman karena nggak bisa sendiri gitu ya. Lalu kabelnya panjang kan dicelupkan ke dalam air. Nah sekarang sudah mulai praktis ya, ini sepanjang ballpen ini ya, ballpen conductivity meternya. Jadi ini dibuka cupnya ya, dibuka lalu ditetesin aja. Jadi kita nggak usah nyelup ke air ya. Nah kalau sungainya curam gitu ya kita ambil aja pakai ember atau apa ya, pakai gayung, lalu ini dicelupkan ke gayung ya. Nanti keluar angkanya di sini digital ya, kan udah praktis. Tapi biasanya suka kalau saking praktisnya begini kadang-kadang suka kalau nggak teliti ya itu bisa hilang ketinggalan ya di lapangan. Biasanya kalau di lapangan itu udah riuh gitu ya. Seperti yang gampang kalau saya menerangkan kuliah lapangan harusnya seperti ini langkah-langkahnya, tapi ternyata
Assalamualaikum, Bro. Kalau masuk, ini tadi keluar, tadi gangguan, aku keluar, masuk lagi. Aku join ke room yang lain ya. Mulai jam berapa, Bro? Tadi jam 8.40, tadi gangguan, saya keluar dulu. Masuk lagi nih. Aku masuk ke kamar lain ya. Yes, ya. Mangga, Bro.
English.
dalam penyajian data. Dipersilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu sekalian, karena untuk penyajian materi sudah Bu Anes share ya di YouTube, atau Bapak Kira juga sudah ya ininya Bu ya, PowerPoint-nya ke Bapak dan Ibu yang lainnya. Mangga dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan, komentar, ataupun yang lainnya. Dan sementara menunggu, Bapak minta tolong ke Bu Dita ya untuk mengasep di spotnya, tapi Bapak belum bikin lembar monitornya, ya akan makan waktu sebentar. Nanti Bapak beritahu kalau sudah, nanti Bu Dita tinggal accept. Dan juga jangan lupa untuk backup ya, dibuat absen cadangan saja ya, biar kita merasa secure ketika sistem error gitu ya. Silakan dari teman-temannya, ada yang ditanyakan? Enggak? Biasanya yang sering bertanya diberi kesempatan pertama. Kalau tidak mau, silahkan Pak Zulkarnain. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Nanti akan muter aja sampai ada pertanyaan dan tidak akan ditanya lagi. Ibu Nur Hidayati. Belum ada juga, Pak. Tapi udah lihat ya? Udah. Setidaknya di like aja ya, biar dapat uang tuh Bu Anes. Sudah di like juga kok, Pak. Oh, udah ya. Udah. Bapak juga sudah. Tapi kalau untuk dapat itu tuh berapa? 900 ya? Subscribernya 1000, Pak. 1000? Wah, jauh. Masih jauh, Anes. Gimana tuh? Ya nggak apa-apa, Pak. Bu Kurnia? Silahkan. Mau nanya, misalkan di penelitian itu, kan metode sampling itu kan sangat penting, tapi ada nggak penelitian yang tidak perlu menggunakan metode sampling dalam penelitian tersebut? Ini ya, Bu Anes, ini kan dulu ditampilkan setidaknya yang ini, Bu Anes, yang berkaitan dengan yang Bu Kurnia tanyakan. Dan itu kan sekaligus ini juga ya, mereview gitu ya, walaupun masih batas-batas yang sampling itu mungkin. Izin share screen share PPT dulu, ya. yang kemarin ya, Pak? Ya, terutama yang Bu Kurnia tanyakan. Bisa nggak tadi Bu Kurnia? Mohon maaf. Bisa nggak dalam suatu penelitian itu tidak